saya banggakan. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. KPAI mengapresiasi kerja keras Subdit Tindak Pidana Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya yang telah bertindak cepat ya. Kasus ini viral, kemudian dilakukan secara cepat, maka kasusnya teridentifikasi dan tersangka dapat diamankan. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa ternyata orang terdekat kita, termasuk orang tua kita, bukan sebagai pihak yang menjamin keamanan dari anak-anaknya. Kasus ini membuktikan bahwa orang tua bisa menjadi pelaku kekerasan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Data di KPAI menyebutkan bahwa ada 262 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, atau sekitar 9,6% yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Kemudian ada 153 kasus atau 6,1% dari seluruhan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan, perhatikan bersama di dalam keluarga. Kemudian hal yang sangat penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir, bagaimana kita menyelamatkan korban yang merupakan anak di bawah umur masih 4 tahun kurang. Tadi sudah disampaikan dilakukan pendampingan psikologi anak, juga perlu pemeriksaan kesehatan terhadap korban. Korban dipisahkan dari orang tuanya atau ibunya. Tadi Pak Wadir sudah menjelaskan ditempatkan di rumah aman, Pak ya. Ini harus dilakukan. Kemudian juga perlu pendidikan reproduksi untuk anak ya yang menjadi korban. Dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana dengan dukungan semua pihak agar jangan sampai anak tersebut punya potensi memiliki perilaku yang menyimpang. Karena kasus ini adalah bukan saja merupakan kekerasan seksual yang biasa, tapi kekerasan menyimpang. Seorang ibu memperlakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, anak laki-laki yang masih di bawah umur, dan seorang laki-laki. Kemudian juga harus diupayakan, tadi nanti ada psikolog saya kira bisa menjelaskan bagaimana harus dilakukan upaya pencegahan agar di kelak kemudian hari setelah anak itu sembuh tidak punya potensi menjadi pelaku untuk kegiatan kekerasan yang sama. Sekali lagi harus dicegah agar anak tersebut yang merupakan korban tidak menjadi pelaku untuk kekerasan yang sama. Sebab ada beberapa kasus di kekerasan seksual atau kekerasan terhadap anak, banyak korban yang kemudian dia dapat disembuhkan, tetapi akhirnya dia juga menjadi pelaku. Yang selanjutnya yang mohon disampaikan kepada teman-teman media bahwa karena anak ini adalah anak 4 tahun, masih kategori anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang namanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Maka ini identitasnya ya, baik itu identitas nama dan lain-lain, termasuk foto atau screenshot dari foto, harus dihindari dari publikasi semata-mata demi masa depan anak yang masih punya masa depan yang panjang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga berharap kepada Polda Metro Jaya untuk segera mengusut tuntas pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk oknum yang berinisial IS yang sang pemilik akun Facebook yang menyuruh tersangka melakukan membuat konten pornografi dan mengirimkannya melalui akun Facebook. Itu terima kasih. Assalamualaikum.